Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pelajaran IPA, kita memasuki bab 3 pertemuan 2, yakni tentang jaringan tumbuhan dan teknologi yang terinspirasi oleh tumbuhan. Nah, jaringan tumbuhan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur sama dan membentuk kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Jaringan tumbuhan itu sendiri dibagi jadi dua. Ada yang disebut jaringan meristem dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis, menyebabkan sel-sel bertambah dan tumbuh tinggi, volumenya juga bertambah. Nah, dibagi jadi dua untuk jaringan meristem. Ada yang disebut jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Untuk yang primer adalah jaringan meristem yang terletak di ujung akar dan ujung batang. Nah, biasanya menyebabkan bertambah panjang tuh baik batangnya ataupun akarnya. Kalau yang sekunder itu biasanya bersifat tadinya dewasa jadi meristem kembali. Contoh pada kambium dan pembuluh gabus yang menghasilkan xilem dan floem. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan meristem berdasarkan letaknya. Ada tiga, ada meristem apikal, itu ada di ujung akar dan ujung batang. Meristem lateral ada di bagian percabangan, dan meristem interkalar ada di ruas-ruas batang atau sepanjang batang. Nah, lalu ada yang disebut dengan meristem sekunder atau yang bisa menyebabkan batang bertambah besar. Nah, karena dipengaruhi oleh aktivitas kambium. Nah, kambium ini terus membelah, kalau ke arah dalam itu membentuk xilem, kalau ke arah luar membentuk floem. Ini gambarnya ya, kalau seandainya pohon dibabat itu akan ada lapisan-lapisan berupa kambium, floem, xilem, pembuluh gabus dan lain sebagainya. Nah, pada meristem sekunder ini dikenal juga istilah yang namanya lingkaran tahunan. Lingkaran tahunan merupakan garis gelap terang yang ada pada batang yang biasanya menunjukkan umur suatu pohon. Lingkaran ini dipengaruhi oleh aktivitas kambium yang juga dipengaruhi oleh musim. Pada saat musim kemarau, kandungan air yang masuknya sedikit sehingga pembelahannya sangat lambat, menyebabkan garis yang terbentuknya adalah garis gelap. Sedangkan pada saat musim hujan, karena air yang diserapnya banyak, menyebabkan kambium membelah secara cepat sehingga membentuk garis terang. Nah, ini contoh gambar lingkaran tahunan yang ada pada pohon. Selanjutnya, selain meristem ada jaringan dewasa atau jaringan permanen. Merupakan jaringan yang tidak aktif membelah atau tidak bertambah panjang lagi, berasal dari meristem yang berubah bentuk menjadi suatu bentuk yang memiliki fungsi tertentu. Nah, jaringan dewasa sendiri dibagi ada beberapa. Yang pertama ada jaringan pelindung atau epidermis, yang kedua ada jaringan pengisi atau jaringan dasar disebut juga parenkim, yang ketiga jaringan penguat atau penyongkong, dan yang terakhir ada jaringan pembuluh. Untuk jaringan epidermis, ciri-cirinya terdiri dari satu lapis sel tersusun sangat rapat sehingga tidak ada ruang antar sel dan tidak memiliki klorofil. Juga jika batang yang besar, epidermis akan rusak diganti oleh jaringan gabus. Fungsinya untuk jaringan epidermis itu sebagai pelindung jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Nah, di sini ada gambar sel epidermis. Hampir sama ya dan sangat rapat. Ada yang beda tuh. Yang beda itu dinamakan dengan stomata. Nah, adapun jaringan epidermis mengalami perkembangan atau diferensiasi, bisa menjadi duri, stomata, trikoma, ataupun sisik. Selanjutnya ada yang disebut jaringan dasar atau dikenal dengan jaringan parenkim. Merupakan suatu jaringan yang terdapat di semua bagian tumbuhan, disebut juga jaringan pengisi. Fungsinya untuk mengatur metabolisme tumbuhan. Ciri dari parenkim adalah terdiri dari sel hidup yang tipis, terdapat ruang antar sel. Adapun diferensiasinya atau perkembangannya ada yang disebut dengan parenkim air. Contoh pada tumbuhan yang hidup di tempat kering kayak kaktus. Parenkim asimilasi untuk membuat makanan, contoh jaringan mesofil pada daun, ada jaringan palisade dan spons. Parenkim udara biasanya di tumbuhan yang mengapung di air, contoh eceng gondok, dan parenkim penimbun makanan, contoh pada singkong
kentang, dan lain-lain. Ada yang disebut jaringan penyongkong. Nah, berperan menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Terbagi jadi dua, ada kolenkim dan sklerenkim. Biasanya perbedaannya silakan ditulis tabelnya. Untuk kolenkim secara garis besar terdiri dari sel hidup, kalau sklerenkim sel mati. Nah, kalau kolenkim penebalannya selulosa, kalau sklerenkim lignin menyokong tumbuhan muda untuk kolenkim, dan biasanya sklerenkim untuk yang dewasa saja. Bentuknya juga kalau sklerenkim itu serabut, kalau kolenkim itu biasanya heksagonal atau segi 6 gitu untuk susunan selnya. Silakan ditulis untuk tabelnya untuk perbedaan kolenkim dan sklerenkim. Selanjutnya ada jaringan pembuluh atau jaringan angkut yang biasanya berfungsi untuk mengangkut zat-zat yang ada pada tumbuhan. Terbagi jadi dua, ada jaringan xilem dan jaringan floem. Jaringan xilem disebut juga pembuluh kayu, sedangkan kalau floem itu pembuluh tapi. Xilem berfungsi mengangkut air dan zat hara dari dalam tanah dari akar ke bagian daun untuk fotosintesis. Sedangkan kalau floem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Untuk gambarnya ini akar dan batang dikotil. Untuk yang batang biasanya flum dan xilem-nya berada dalam lingkaran kambium. Nah, kita lihat letak jaringan pembuluh pada batang monokotil. Kalau pada monokotil, xilem dan flumnya itu tersebar dan xilem-nya biasanya lebih besar dari flum. Sedangkan untuk yang dikotil kayak yang digambar ini, batang dikotil, xilem terdapat pada bagian dalam kambium. Kambium itu yang bulat, nah flumnya berada di bagian luar kambium gitu. Nah, selanjutnya ada teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Ada panel surya, itu alat yang memanfaatkan cahaya matahari diubah jadi listrik, terinspirasi dari proses fotosintesis pada daun. Ada juga yang disebut dengan sensor cahaya, itu biasanya pada lampu yang bisa mati dan nyala sendiri ya pada jalan-jalan gitu. Nah, biasanya terinspirasi dari stomata, ada lapisan pelindung, terinspirasi dari tanaman talas, dan alat pemurni air atau purit, terinspirasi dari bagian tumbuhan yang disebut aquaporin. Oke, sekian dan terima kasih pertemuan hari ini. Jangan lupa dirangkum, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.